Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Winandari Putra dengan NIM 241091131045. Dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai materi anatomi muskuloskeletal oleh dosen pengampu Dr. Oski Leandri Magister Kesehatan. Baik, kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yakni mengenai pembahasan. Anatomi yang akan kita bahas dalam video ini ialah anatomi muskuloskeletal di regio thoracis, membri superioris, okularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal. Selanjutnya, sebelum itu kita perlu mengetahui pendahuluannya terlebih dahulu, yakni muskuloskeletal anatomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang meneliti struktur tubuh manusia, termasuk tulang, otot, sendi, dan ligamen, memberikan dukungan, olahraga, dan stabilitas di dalam tubuh. Sistem ini juga mencakup saraf yang mengendalikan otot dan fungsi sendi, memahami luas dada atau payudara, anggota tubuh bagian atas atau tungkai atas, vaksinasi atau sistem peredaran darah, dan persarafan atau sistem normal. Sangat penting dalam fisiologi tubuh manusia. Selanjutnya, eh, yang pertama ialah regio thoracis. Daerah toraks adalah bagian tubuh manusia antara leher dan perut, termasuk dada yang berfungsi sebagai ruang bagi organ vital, seperti jantung dan paru-paru. Dalam konteks ini, anatomi daerah toraks adalah area yang berisi struktur tulang, otot, pembuluh darah, saraf, dan berbagai organ yang sangat penting bagi berfungsinya tubuh seorang manusia. Yang pertama ialah mengenai kolumna vertebralis atau tulang belakang. eh, struktur kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis terdiri dari 33 hingga 34 tulang vertebra yang terbagi dalam 5 bagian utama sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Masing-masing memiliki bagian ciri khas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peranannya dalam tubuh. Yang pertama ialah vertebra cervical atau leher. Jumlahnya ada 7, posisi bagian atas tulang belakang dan terletak di leher, yang memiliki fungsi sebagai contoh yang pertama yaitu menyokong kepala dan memungkinkan pergerakan kepala seperti menoleh, menunduk, serta memutar. Yang kedua ada vertebra atau atlas yang berfungsi untuk menopang kepala dan memungkinkan pergerakan kepala baik itu ke atas maupun ke bawah. Yang ketiga ada vertebra atau aksis, memungkinkan perputaran kepala ke kiri ataupun ke kanan. Dan ciri khasnya ialah vertebra cervical memiliki foramen atau transversarium, yaitu lubang kecil di sisi vertebra untuk melalui pembuluh darah yang memasok darah menuju ke otak. Dan yang selanjutnya ialah vertebra torakal atau vertebra dada. Jumlahnya terdiri dari 12 vertebra dan posisinya terletak di bagian tengah tulang belakang yang menghubungkan tulang belakang dengan tulang rusuk. Yang memiliki fungsi yang pertama, menghubungkan tulang belakang dengan tulang rusuk, memberikan perlindungan pada organ-organ vital dalam rongga dada seperti sebagai contoh dada, sebagai contoh jantung dan paru-paru. Dan yang kedua ialah ada vertebra torakal, lebih stabil dibandingkan vertebra cervical dikarenakan mendukung sebagian besar struktur tubuh bagian atas dan tidak sefleksibel bagian leher atau bagian punggung bawah. Dan ciri khasnya ialah setiap vertebra torakal yaitu memiliki fovea cortalis yang berfungsi untuk menyambung dengan tulang rusuk.
Yang selanjutnya ada vertebra lumbal atau punggung bawah, jumlah 5 vertebra. Posisi terletak di bagian tulang belakang sekitar daerah punggung. Fungsi menanggung, fungsi yang pertama yakni menanggung sebagian besar beban tubuh saat berdiri, berjalan, atau mengangkat benda yang berat. Dan yang kedua yakni membantu fleksibilitas dan mobilitas tubuh, memungkinkan tubuh kita untuk membungkuk, memutar, ataupun melenturkan tubuh kita. Dan ciri khasnya tersendiri ialah vertebra lumbal lebih besar dan lebih kuat, dikarenakan tugasnya yang lebih berat dalam menahan tubuh manusia. Mereka memiliki tubuh vertebra yang lebih besar dan lebih tebal dibandingkan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya ada vertebra sakral atau panggul dengan jumlah 5 vertebra yang menyatu menjadi satu tulang yang disebut sakrum. Posisi terletak di bagian bawah tulang belakang, menghubungkan kolumna vertebralis dengan tulang panggul. Fungsinya yakni yang pertama menyediakan dukungan dan stabilitas untuk tubuh bagian atas saat berdiri atau duduk. Yang kedua, bergabung dengan tulang panggul untuk membentuk dasar dari tulang pelvis. Ciri khasnya yakni sakrum berbentuk segitiga dan merupakan gabungan dari 5 vertebra yang menyatu pada usia dewasa. Sakrum memiliki foramen sakralis yang memungkinkan jalannya pembuluh darah dan saraf. Yang selanjutnya ialah vertebra coccygeal atau ekor. Jumlahnya 4 hingga 5 vertebra yang menyatu menjadi satu. Tulang kecil yang disebut coccyx atau ekor. Posisi terletak di bagian paling bawah tulang belakang di bagian sakrum. Fungsinya yang pertama yakni berfungsi dalam pergerakan tubuh yang signifikan, tetapi memiliki peran dalam stabilitas saat duduk. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai titik peletakan bagi otot-otot dasar panggul. Dan ciri khasnya sendiri yakni vertebra ini adalah bagian yang paling kecil dan tidak berfungsi secara aktif dalam mobilitasi tubuh. Dan selanjutnya ada fungsi columna vertebralis. Columna vertebralis memiliki banyak fungsi vital untuk mendukung kelangsungan hidup dan mobilitas tubuh kita. Yang pertama yaitu dukungan struktural. Dukungan kolomnya vertebralis menyediakan dukungan utama untuk tubuh, menjaga tubuh tegak dan mungkin pergerakan tubuh secara keseluruhan. Yang B, melindungi sumsum tulang belakang, dan yang terakhir ya ini fleksibilitas dan mobilitas. Selanjutnya kita lanjut ke materi membran superiosis. Anggota tubuh bagian atas adalah bagian tubuh yang terdiri dari struktur yang membentuk lengan dan tangan serta area di sekitarnya. Ini termasuk tulang, otot, sendi, saraf, dan pembuluh darah yang mendukung berbagai gerakan tubuh seperti mengangkat, menggenggam, atau meraih. Yang pertama ialah ada bagian lengan atas yang terdiri dari tulang utama, yaitu humerus, dan ada yang kedua otot anterior atau bicep brachii, brachialis coracocalis, dan yang ketiga otot posterior tricep brachii, dan fungsi utamanya ialah otot anterior adalah flexor siku, sedangkan tricep brachii berfungsi sebagai ekstensor utama siku. Lengan bawah di sini lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Untuk lengan bawah tersendiri ada tulang utama, yaitu radius dan ulna.
Otot flexor dan extensor yang mengontrol pergerakan-pergelangan tangan dan jari, termasuk otot flexor digitorum profundus, extensor carpi radialis, dan flexor carpi ulnaris. Otot-otot ini memungkinkan pergerakan yang kompleks seperti pronasi dan supinasi. Dan yang ketiga ada di bagian tangan. Di bagian tangan ada terdapat tulang metakarpal dan falang. Dan juga otot intrinsik tangan seperti lumbrical dan introsi yang mendukung gerakan jari secara halus dan presisi. Dan koordinasi otot tangan sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggenggam, menggunakan alat, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya, selanjutnya ada terdapat bagian bahu dan tulang utama yaitu clavicula, scapula, dan humerus. Dan otot pentingnya ada deltoid, trapezius, pectoralis major, dan rotator cuff. Selanjutnya, selanjutnya ada regiothoraxis, saraf intercostalis yang berasal dari cabang spinal thoracalis, berperan dalam mengontrol pernapasan dan sensitivitas dinding dada. Selanjutnya kita ke membri superior, yakni tulang clavicula, scapula, dan humerus. Dan ototnya terdiri dari deltoid, trapezius, pectoralis major, dan rotator cuff. Dan tulangnya terdiri dari humerus, serta ototnya ada otot anterior, bicep brachii, brachii, dan otot posterior atau tricep brachii, serta tulang radius ulna, otot flexor dan extensor, pergelangan tangan dan jari, tulang metakarpal dan falang, otot intrinsik tangan seperti lumbrical dan introsei. Selanjutnya ada vaskularisasi. Dalam vaskularisasi terdapat regiotorasis, yaitu arteri torasis interna dan arteri intercalaris. Dan arteri utama yakni arteri thoracalis interna, arteri intercalaris, dan cabang dari aorta, serta vena utama terdiri dari vena intercostalis yang bermuara ke dalam vena azygos dan hemiazygos, mendukung sistem drainase thoracalis, serta membri superioris atau arteri subclavia, axillaris, brachialis, radialis, dan ulnalis. Selanjutnya, selanjutnya ada inervasi, yakni regiotorasis atau saraf intercostalis, yaitu saraf intercostalis yang berasal dari cabang spinal thoracalis yang berperan dalam mengontrol pernapasan dan sensitivitas dinding dada. Dan membri superior eh, terdiri dari plexus brachialis, musculotamus, medianus, ulnaris, radialis, dan axillaris. Dan untuk musculotaneus sendiri yakni menginervasi otot arteriol dengan lengan atas dan membantu flexor. Dan medianus yakni mengontrol sebagian besar otot flexor di lengan bawah dan beberapa otot tangan
serta berperan dalam fungsi cengkaman tangan kita sendiri. Dan untuk ulnarisnya, yakni menginervasi sebagian besar otot intrinsik tangan dan memungkinkan gerakan jari yang kompleks, serta radialis mengontrol otot ekstensor lengan dan tangan, serta mendukung gerakan ekstensi siku, pergelangan tangan, dan juga jari. Yang terakhir ada aksilaris, yaitu mengontrol otot deltoid dan teres minor, serta membantu dalam abduksi bahu. Jadi, memahami struktur dan fungsi dari region toraksis serta memberi superioris sangat penting bagi tenaga medis, terutama dalam bidang ortopedi, fisioterapi, dan juga rehabilitasi. Dan memahami anatomi ini, kita dapat lebih baik dalam menangani cedera, memahami mekanisme gerak tubuh, serta meningkatkan efektivitas terapi dan juga intersi klinis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Salah kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.